Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang tidak pernah diam di dalam pikiran kita. Yang pertama, kita ngobrol dengan diri sendiri. Bapak Ibu pasti bicara dengan diri sendiri. Besok pemilu. Bante pilih siapa ya? Nah, misalkan ya. Atau Bante ndak milih ya? Nah, ngomong sendiri di pikiran, betul ya? Nomor dua, gambaran pikiran. Pikiran kita bisa memunculkan imajinasi, gambaran-gambaran. Kalau saya sebut, coba Bapak Ibu bayangkan pagar rumah Anda masing-masing, bisa muncul gambaran pagar rumah kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini selalu ada di dalam pikiran kita dari pagi bangun sampai malam tidur. Dan bahkan ketika Bapak Ibu tidak ngapa-ngapain, pikiran itu masih muncul secara random. Betul ya? Ya. Dan kadang-kadang itu adalah momen yang baik. Momen yang baik. Bapak Ibu lagi happy dengan orang yang disayang, tapi bisa tiba-tiba muncul kenangan buruk di pikiran kita. Random. Mau kita suruh stop, dia tidak mau. Ya. Itulah yang saya sebut sebagai pikiran itu bocor. Dan itu sudah sering saya jelaskan, sepertinya pertemuan sebelumnya juga menjelaskan itu. Hari ini, tambahan penjelasan lanjutan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempraktikkan meditasi, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan obrolan hati dan gambar pikiran tadi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu fokus. Ini bagian yang paling penting malam hari ini. Ada 3 hal yang bisa terjadi ketika Anda bermeditasi. Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu mengamati nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu muncul pikiran, ngobrol ini. Contoh ya, muncul awal pikiran. Awal pikirannya ngomong begini. Besok masak apa ya? Pas meditasi bisa toh mikir toh? Otomatis ya? Posturnya sih begini ya. Tapi dalam otak ini macai cuami ya. Besok masak apa ya? Gak ada yang jual pula ya, pemilu ya. Itu. Lalu obrolan ini berlanjut sampai sekitar 5 menit. Apakah Anda sedang melihat nafas masuk, nafas keluar? Tidak. Pertanyaannya, yang berlalu 5 menit ini disebut apa? Percakapan batin. Bahasa lainnya? Melamun. Betul ya? Melamun. Berarti kalau Bapak Ibu bermeditasi, hal pertama yang bisa terjadi adalah Anda melamun. Yang kedua, Bapak Ibu meditasi. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu pikiran redup. Suara hati redup, gambar pikiran redup. Tidak ada
obrolan hati dan gambar pikiran sedikit pun selama 1,5 jam. Ya. Lah kok tertawa? Dikasih yang bagus enggak mau. Maunya mikir bayam, kangkung, betul ya? 1,5 jam Bapak Ibu. Tidak ada obrolan hati, tidak ada gambar pikiran. Namanya apa? Hah? Bukan. Ini, aduh, curigaan ini orangnya. Kenapa saya jawab bukan? Karena bahkan ketika tidur, pikiran Anda masih berpikir menjadi mimpi. Iya. Dan tidur kita itu 96% bermimpi menurut para psikolog. Tapi kalau sudah bangun lupa. Tidak jarang loh, pas kita tidur, kita itu ngoceh. Nah, yang tahu orang sebelah kita. Pas kita tidur ini, kamu kemana? Kamu kemana? Oh, tidur. Namanya ngigau ya. Besok kita tanya, kamu mimpi apa semalam? Gak ada. Gak ada mimpi. Damai saja. Begitu ya? Nah, bahkan ketika tidur, obrolan hati dan gambar pikiran itu masih bisa mengganggu. Tapi kalau seseorang bermeditasi, tidak ada obrolan hati dan gambar pikiran sedikit pun selama 1,5 jam atau 2 jam misalnya. Ini disebut pencapaian jana kedua. Ya, betul ya? Ya. Makanya sudah ada yang pernah mengalami? Tidak ada. Belum jana kedua, ya. Lalu ada umat yang datang nanya ke saya begini. Bante, saya sudah latihan meditasi 1 tahun lebih Bante. Misalkan ya. Atau kita jangan cerita 1 tahun lebih. Bante, saya sudah rajin latihan meditasi akhir-akhir ini. Nah, tidak cerita 1 tahun lebih, akhir-akhir ini. Ya. Tapi ya Bante, kenapa ya? Obrolan hati atau pikiran itu masih, kalau bahasa umum di masyarakat itu, kenapa ya Bante? Pikiran masih mengembara, betul ya? Nah, ini bahasa umumnya. Kenapa Bante? Pikiran masih mengembara. Sebenarnya, tahu enggak jawabannya apa? Tapi saya jawab dulu ibu ini atau bapak ini ya. Oh iya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, itu latihannya. Pelan-pelan meditasi terus, enggak apa-apa. Itu yang saya ucapkan. Tapi di hati apa? Apa yang saya ucapkan? Ya wajar, Anda belum mencapai jana kedua. Ya, tapi jangan ngomong begini ya, nanti orang sedih ya. Bukan sedih sebenarnya, jadi panjang, saya harus menjelaskan panjang lebar, betul ya? Saya jadi harus menjelaskan panjang lebar. Jadi saya beri jawaban sederhana. Oh ya memang begitu Pak prosesnya, dilatih lagi, dilatih lagi. Nanti lama-lama pikiran yang mengembara itu redup, redup, dan redup. Melemah dulu, baru menjadi redup. Baik. Kalau kita bermeditasi, kondisi yang bisa muncul yang pertama adalah melamun. Yang kedua, Anda mencapai jana. Betul ya? Ada yang ketiga. Kalau begitu saya ingin kasih kuis tidak berhadiah. Nah, ada apel ya. Hadiahnya apel nanti. Kalau begitu, ketika kita baru mulai belajar meditasi, belum mencapai tingkat jana, apalagi jana kedua, masih muncul obrolan hati dan gambar pikiran itu wajar enggak? Wajar ya? Baik. Kita masuk kondisi ketiga. Dengar baik-baik. Ini adalah puzzle yang hilang selama ini. The missing puzzle. Anda setelah dengar yang 3 ini, oh, gitu ya? Baik. Keadaan ketiga adalah kita mengamati nafas masuk, nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Tetapi sembari mengetahui nafas masuk, nafas keluar, obrolan hati sebenarnya muncul.
tapi Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ngerti maksudnya ya? Saya ulangi pelan-pelan ya. Anda sedang mengamati nafas masuk, nafas keluar. Tapi ada gambaran-gambaran. Kalau ada motor yang lewat, kadang muncul gambaran motor lewat. Kadang tidak ada suara pun, random aja. Gambar pikiran ini muncul random, acak. Tapi Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Pertanyaan saya, apakah itu disebut melamun? Tidak. Karena Anda masih mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Tapi apakah itu sudah pencapaian jana? Juga belum. Itulah yang benar di tahap awal. Betul ya? Iya. Kalau tahap awal langsung zzz, tidak ada obrolan hati, gambar pikiran. Zzz. Anda calon arahat. Bagus. Daftar pabaja. Ya? Iya. Berarti mungkin di kehidupan lampau Anda seorang biku yang sudah berlatih puluhan tahun ya. Bisa saja. Karena Sang Buddha umur 7 tahun di bawah pohon langsung capai jana. Karena di kehidupan sebelumnya beliau pernah terlahir sebagai biku di bawah Buddha Kasapa. Beliau sendiri sudah berlatih berkehidupan-kehidupan. Baik. Oleh karena itu, sebenarnya tahap awal meditasi itu muncul obrolan hati dan gambar pikiran itu wajar. Tugas kita adalah mempertahankan agar tidak jatuh ke dalam lamunan. Ya, dan pelan-pelan dari waktu ke waktu, obrolan hati dan gambar pikiran semakin melemah, semakin melemah. Baik, selanjutnya. Kalau kita meditasi 30 menit. Meditasinya lancar, 7 menit pertama lancar. Tiba-tiba melamun 5 menit. Kalau Bapak Ibu sudah jatuh ke lamunan kan nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma nunggu sampai sadar toh. Sedang meditasi. Betul ya? Ya, nunggu sampai sadar. Jadi meditasi 7 menit, melamun 5 menit. Bagus lagi 10 menit, melamun 5 menit. Lalu bagus lagi sampai habis. Berarti Anda meditasi berapa menit? 20 menit. Ya, 30 kurang melamun 2 kali. Apa solusinya Bante? Gimana biar tidak melamun Bante? Terus latihan. Ya. Nanti dari minggu ke minggu, lamunan yang tadi sekali Anda masuk ke lamunan itu 5 menit, nanti 3 menit Anda sudah sadar. Nanti 2 menit Anda sudah sadar. Dulu dalam satu meditasi 1 jam Anda bisa melamun 3 kali, lama-lama sisa 2 kali. Lama-lama sisa 1 kali. Lama-lama sudah tidak melamun. Nah, sudah tidak melamun, Anda masuk ke kondisi ketiga. Betul ya? Obrolan hati, gambar pikiran bisa muncul. Tetapi tidak sampai melamun. Jadi pada tahap awal seseorang belajar, umumnya dia masuk ke keadaan 1 dan keadaan 3. Betul ya? Keadaan 1 adalah melamun, keadaan 3 adalah mengetahui nafas. Walaupun masih ada obrolan hati, gambar pikiran. Dan sesekali masuk ke kondisi kedua. Kalau Anda sedang belajar meditasi di tahap awal, dan Anda berhasil masuk ke kondisi kedua tadi, selamat. Anda merasakan kebahagiaan dalam samadhi. Walaupun sebentar. Belum disebut jana. Sebentar. Betul ya? Tapi ketika Anda baca buku Dharma atau dengar ceramah para biku, meditasi itu membawa kebahagiaan. Anda sudah setuju. Tapi ada orang yang tidak setuju. Saya bilang meditasi membawa kebahagiaan Bapak Ibu. Bahagia apanya? Kaki saya kebas. Pinggang saya sakit. Trauma saya. Trauma apa? Trauma dengan meditasi. Betul ya? Karena dia belum masuk ke kondisi nomor 2, walaupun sebentar.
Saya yakin di antara yang hadir di sini pasti pernah mengalami damai yang luar biasa ketika samadhi. Walaupun tidak selalu muncul, betul ya? Nah, nanti hilang dia. Kok bisa ya Bante hilang? Karena kurang sering dan kurang lama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah tahu ketika kita mencoba untuk praktik anapanasati, ketika kita berpraktik anapanasati, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Muncul obrolan hati, muncul gambar pikiran. Tapi Bapak Ibu tidak sampai melamun. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Biarkan aja. Tetap melihat nafas masuk, nafas keluar. Biarkan aja. Yang pertama, biarkan aja. Diabaikan sebenarnya. Tapi diabaikan itu artinya ya biarkan aja. Karena tidak bisa dilenyapkan kalau belum terampil. Yang kedua, jangan kesal. Tidak ada kekesalan dalam meditasi. Baik. Apakah Bapak Ibu bisa berkonsentrasi padahal di sana ada obrolan hati gambar pikiran? Jawabannya bisa. Itu persis seperti Bapak Ibu bekerja. Contoh ya, Bapak Ibu punya PR. Anggap Bapak Ibu semua pedagang. Ngitung stok. Atau lihat stok, cek stok dari buku. Atau cek stok dari komputer. Ngecek apa yang habis. Setiap apa yang habis dicatat. Apa yang habis dicatat. Itu aja kerjaannya. Tapi di situ ada anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu ada 3 orang. Mereka main-main, lari sana sini, teriak sana sini. Pertanyaan saya, mengganggu konsentrasi enggak? Sedikit mengganggu ya. Anda memilih kerja di tempat yang tidak ada suara sama sekali, atau yang banyak anak-anak lari sana sini. Kalau bisa yang diem. Tapi kan enggak bisa. Ya namanya di rumah ada anak. Tapi pertanyaan selanjutnya, Anda tetap bisa bekerja enggak? Bisa. Konsentrasi mungkin terganggu 3%, 5%, 7%. Tiap orang beda-beda. Tergantung dia terbiasa apa enggak. Ya. Tapi lama-lama bisa. Saya termasuk orang yang tidak bisa bekerja kalau banyak suara. Tapi kalau terpaksa bohwat. Iya, terpaksa ya bohwat. Ya saya lakukan juga. Ada orang kalau belajar sambil dengar musik. Betul ya? Saya enggak bisa sama sekali. Bingung. Ya, dari dulu sudah saya coba. Taruh musik sini, belajarnya enggak masuk sama sekali. Tapi ada orang yang bisa. Unik ya? Bapak Ibu Saudara, di tahap awal seperti itulah. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Obrolan hati gambar pikiran muncul, abaikan. Anggap saja itu anak-anak yang sedang bermain. Selama Anda tidak jatuh dalam lamunan, Anda sudah mempraktikkan anapanasati. Dan kuncinya adalah relax. Kenapa saya menggunakan kata mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar? Karena itu adalah bahasa yang persis Sang Buddha gunakan di dalam Sutta Anapanasati Sutta. Karena kata mengetahui itu membuat kita tidak tegang. Dibandingkan fokus pada nafas masuk, fokus pada nafas keluar. Ada orang bermeditasi sampai seperti ini. Ya, tidak keliru ya, tapi kalau dia mempraktikkan samatha, harusnya tidak tegang. Samatha itu kuncinya rileks. Para guru yang senang mengajarkan samatha sering sekali memberikan nasihat ini. Praktik samatha samadhi, samatha bhavana harus rileks. Bapak Ibu dengar ceramahnya Achan Brahm, rileks.
Ada Bante Barat di Thailand sekarang namanya Bante Jayasaro. Beliau juga memberitahu hal yang sama. Meditasi jangan tegang. Meditasi itu relax. Baik, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan bermeditasi bersama. Bagi yang tidak pernah ikut kelas meditasi seperti ini, silahkan Bapak Ibu duduk bersila, full bersila ya. Kemudian badannya ditegakkan. Tujuan ditegakkan agar pinggang kita tidak sakit dan kita tidak ngantuk. Tangan bagaimana Bante? Tangan sesungguhnya tidak soal Bapak Ibu mau bagaimanapun. Ada orang senang, ada yang senang tangannya seperti itu. Yang biasa saya praktikkan, tangan saya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, dan topang di tengah. Ini yang paling nyaman untuk saya. Jempolnya mau tersentuh boleh, tidak tersentuh boleh. Tapi ini sudah yang paling nyaman untuk saya. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam meditasi tidak ada kekesalan. Oleh karena itu, untuk meditasi grup seperti malam hari ini, apapun suara yang muncul, kita jangan kesal. Terus terang, kalau ada suara, konsentrasi kita terganggu. Tapi abaikan saja. Itu resiko dari meditasi kelompoknya. Ada yang bersin, ada yang batuk ya. Kita abaikan saja. Dengan pemikiran apa? Hari ini belajar bersama. Tentu nanti pulang saya meditasi sendiri. Betul ya? Ya, nanti pulang Bapak Ibu meditasi lagi. Tidak ada kekesalan. Kalau pikiran tidak bisa tenang, juga tidak ada kekesalan. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Selanjutnya hal yang sangat penting. Bante, kita mau fokus di sebelah mana? Jawabannya cukup mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Itu yang diajarkan Sang Buddha di dalam sutta. Walaupun zaman sekarang banyak guru mengajarkan berbeda. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan kebiasaan yang sudah dipelajari, silahkan saja. Ada orang yang bermeditasi melihat ini atas bibir. Ada yang permukaan hidung ini, kulit yang menyentuh udara masuk. Ada yang di sepanjang badan. Ada yang dari masuk sampai habis. Tidak ada instruksi itu di dalam sutta. Sang Buddha hanya mengatakan mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Coba Bapak Ibu semua tarik nafas. Ada yang tidak tahu dia sedang tarik nafas ketika nafas masuk? Tidak mungkin tidak tahu. Ya. Jadi sebenarnya kita otomatis mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul Bapak Ibu, diabaikan. Apapun fenomena batin yang muncul, melihat cahaya, melihat awan, ada dewa yang datang, seakan tubuh jadi besar, tubuh jadi kecil, seperti hilang, seperti jadi luas, seperti terbang, seperti melayang, seperti ada yang datang. Semua abaikan. Kembali pada mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Bapak Ibu akan merasakan damai yang sangat
luar biasa. Mari kita lanjutkan meditasi bersama. Meditasi kita lanjutkan.